Tapi rata-rata pada kandidatnya nggak mewakilin Gen Z tuh. Ini dia bang. Saya kurang tahu apakah saya mau memilih si A kalau saya diberi uang 100.000, 150.000, 200.000. Saya nggak tahu apa yang menjadi faktor penyebab para tokoh, para elit ini tidak menempuh jalur independen tersebut. Padahal kalau kita berbicara real sebenarnya, jalur independen lah ini yang paling real. Pada podcast Info Indonesia kali ini kita kehadiran tokoh politik atau penggiat politik nasional. Beliau adalah Bung Hasrul Harahap dari Indeks Politika. Selamat datang Bung Hasrul. Ya, selamat datang, makasih Bang. Langsung saja, ini saya lihat hasil perbincangan kita tadi, kondisi perpolitikan di daerah itu seperti apa sih sebenarnya? Pertama adalah kondisi pemilu di pemilu 2024 ini, dalam hal ini adalah pemilihan presiden dan legislatif. Ketika mau dibandingkan dengan pemilu di 2019 yang lalu, kita harus mengakui bahwa ada terjadi fenomena baru yang terjadi di pemilu 2024 ini yang berbeda dengan pemilu 2019. Hal apa itu yang menjadi fenomena baru adalah adanya tren pemilih terhadap menentukan pilihannya dalam hal pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif, baik tingkat pusat sampai kabupaten kota. Itu adalah apa? Berdasarkan data temuan riset di PT Indeks Politika itu sendiri, adalah persoalan kondisinya adalah perilaku pemilih itu mengubah pilihannya terhadap figur yang akan dipilih itu adalah adanya pemilih transaksional. Nah, ini dulu yang harus kita kaji secara bersama. Kemudian ketika kita maju ke pemilihan kepala daerah serentak di 27 November ini, pertanyaannya apakah akan sama perilaku itu? Nah, ketika kami melakukan survei di beberapa kabupaten kota di Indonesia ini, memang masih mayoritas masyarakat itu berharap adanya pemberian sesuatu. Pemberian sesuatu ini apa? Dalam bentuk apa itu? Kalau di kuesioner yang diturunkan oleh Indeks Politika adalah persoalan pertanyaannya, faktor apa Bapak Ibu Saudara yang dapat mengubah pilihan Bapak Ibu Saudara dalam hal pemilihan bupati, wali kota maupun gubernur. Apakah ada pemberian sembako atau ada pemberian uang? Maka mereka lebih banyak memilih pemberian uang tersebut. Nah, inilah yang menjadi momok menakutkan sebenarnya di pilkada serentak ini, karena persentasenya itu cukup tinggi. Berapa itu? Rata-rata di atas 50%. Di atas 50%. Iya, di atas 50%. Masyarakat itu bisa terpengaruh bila mana ada tim sukses atau pendukung melakukan gerakan-gerakan seperti itu. Sehingga perlu memang dikaji, perlu dicarikan formulasi yang tepat bagaimana untuk mengubah mindset itu. Jangan menjadikan dasar money politik itu sebagai penentu pilihan. Memang bisa diubah. Faktor penyebab. Iya. Faktor penyebab yang dapat mengubah pilihan pemilih itu adalah pertama adalah adanya pemberian sesuatu, kemudian adanya tekanan, apakah itu tekanan dari internal keluarga atau adanya tekanan dari tim sukses pasangan calon. Itu adalah beberapa instrumen yang dapat mengubah pilihan pemilih dalam hal menentukan
pemimpin, baik bupati, wali kota maupun gubernur. Saya kira seperti itu. Kalau di atas 50%, artinya soal kualitas kandidat nomor keberapa itu? Kalau seperti itu faktanya, ini fakta bukan kita berbicara asumsi, tapi ini adalah berdasarkan data yang terpotret. Iya. Pertama, masyarakat ketika pertanyaannya adalah figur seperti apa Bapak Ibu sukai, maka jawabannya pertama adalah yang merakyat, dekat dengan rakyat, visioner, yang memiliki program visi misi yang jelas sesuai dengan keinginan kami, itu tetap menjadikan pilihan utama pertama. Tapi ketika sudah masuk pada pilihan apakah Bapak Ibu dapat mengubah pilihan itu. Nah, kalau sepakat semua pasangan calon, tim sukses, tidak ada melakukan gerakan manipolitik, maka tetap poin pertama yang menjadi dasar utama adalah kedekatan dengan masyarakat, tingkat kepekaan terhadap masyarakat sekitar, kemudian program visi misi yang jelas sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemilih. Tiga-tiganya kan biasanya dimiliki semua kandidat itu. Ya betul, ini dia, betul, ini dia yang menarik. Iya. Kalau seperti itu, kita contohkan di Kabupaten A, ada 3 pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah seumpamanya. Kemudian 3 pasangan calon ini sama-sama memiliki program yang sama, dekat dengan pemilih, kemudian peka terhadap kegiatan sosial, mereka selalu hadir bila mana ada kegiatan yang sifatnya sosial, maka pasti pertanyaannya apa yang menjadi dasar mereka akan memilih salah satu dari 3 pasangan calon ini. Inilah yang kemudian yang dapat merubah pilihannya itu adalah bila mana ada pasangan calon memberikan sesuatu. Sembako, sesuatu itu apa biasanya paling? Rata-rata itu adalah dalam bentuk bantuan sembako, kemudian bahasa halusnya ini adalah pengganti transportasi, adalah uang. Ini 2. Atau dalam bentuk barang. Ada biasa baju, sarung, dan semacamnya dalam bentuk barang. Dari 3 itu uang, barang, sembako, yang paling besar dipilih, sebagian besar milih siapa itu? Kalau dari 3 pilihan yang ingin ditawarkan kepada pemilih, paling poin tertinggi persentasenya disukai dan diinginkan oleh masyarakat adalah uang. Ya, dan hasil tinjauan dari Bung Asrul ini, tadi kan ada beberapa daerah-daerah itu ya. Iya betul. Standarisasi uang sendiri berapa sekarang? Mulai dari 50.000, 100.000 sampai 150.000. Karena ada pertanyaan terbuka. Jadi di kuesioner survei itu ada 2 pertanyaan sifatnya terbuka dan tertutup. Yang terbuka adalah responden yang diminta untuk menyebut angka. Berapa nominal uang yang Bapak Ibu harapkan untuk dapat menentukan pilihan terhadap pasangan calon? Responden menjawab, saya mau memilih si A kalau saya diberi uang 100.000, 150.000, 200.000. Tapi pertanyaan tertutup langsung disodorkan. Nominal 50.000, 100.000, sampai 200.000. Jadi langsung dibatasin. Tapi pertanyaan terbuka ini yang secara spontan itu yang paling rata-rata disebut 100 sampai 150.000. 100 sampai 150.000. Iya. Apakah nilai itu juga bisa lebih besar nggak nantinya? Persoalan nilai ini adalah persoalan keinginan dan desain para tim sukses bakal calon. Makanya dari awal saya bilang kalau tim sukses bakal calon sepakat menghadapi pilkada serentak ini adalah no transaksi politik,
Maka ini yang paling kita harapkan sebenarnya. Tapi kalau ada yang tidak sepakat karena mungkin mengetahui dirinya bahwa ketika berbicara tentang figur, ketika berbicara tentang track record, saya pastikan lebih unggul lawan saya daripada saya. Iya. Tapi apa yang saya miliki belum tentu dimiliki oleh kompetitor saya. Itu adalah kemampuan kos politik. Jadi seperti itu. Artinya masih apa ya? Perang nilai juga masih berlaku nggak di situ, Bung Asrul? Peran nilai dalam hal Perang nilai besaran uang itu berpengaruh nggak? akan berpengaruh. Karena memang karakteristik pemilih, ada memang pemilih yang mengadu membandingkan Iya. yang mana lebih besar. Ketika semua gamblang sama, 3 pasangan calon nominalnya sama, maka pasti menjadi pertanyaan siapa yang akan dipilih. Sedangkan 3 pasangan calon ini memberi, maka pasti akan kembali siapa yang lebih dekat dengan mereka. Lebih dekat atau lebih besar? Lebih dekat karena sama. Lebih dekat, ya? Yang satu memberikan nilai yang sama, yang satu memberikan nilai yang sama, yang satu memberikan nilai yang sama. Jadi sama perlakuannya, maka pasti pemilih terjadi posisi menentukan pilihan bukan lagi pada nominal itu, karena nominalnya sama, tapi akan kembali pada figur yang mana lebih dekat, yang mana lebih sesuai dengan ekspektasinya ketika dia jadi bupati berdasarkan program kerja yang dimiliki. Saya kira seperti itu. Itu 100 sampai 150 itu berlaku di seluruh Indonesia atau hanya di beberapa daerah, atau mungkin bisa juga lebih nggak? Ada yang lebih nggak kira-kira? Analisa Bung Asrul dari indeks politik ya. Kalau persoalan itu semakin kecil wajib pilih di kabupaten kota, maka nominalnya juga semakin rendah. Semakin kompetitornya semakin keras, maka semakin nilai transaksinya semakin tinggi. Jadi kalau kabupaten A wajib pilihnya cuma sampai 100.000, maka nilai transaksi ini akan keras. Karena mengklaster pemilih ini sangat cepat. Bahwa pemilih di TPS ini sekian persen yang berpeluang untuk terjadi money politik. Sekian persen memang adalah pemilih militan. Dibayar berapapun, dilakukan tekanan apapun, tidak akan mengubah pilihannya. Karena mereka adalah pemilih militan terhadap pasangan calon yang sudah diyakini bahwa si Allah yang paling tepat untuk memimpin daerah saya. Saya kira seperti itu. Nilai transaksional ini dipengaruhi jumlah kandidat atau enggak sih? Misalnya ada 3 nih misalnya. Kalau dibandingkan 2 atau 1 dengan kotak kosong kan nilainya agak berbeda nggak kira-kira? Kalau pengalaman kami sebagai orang yang bergelut di dunia riset dan pendampingan politik, dalam hal ini adalah konsultan, semakin sedikit jumlah pasangan calon, maka semakin keras pertarungan. Karena kenapa? Saya hanya 1 lawan saya. Kalau saya tidak serang dia, dia serang saya. Kalau ada 4-3, maka enggak usah urus yang 2, cukup urus diri saya aja. Tapi kalau head to head, pertarungannya, tekanannya jauh lebih kencang. Termasuk nilai transaksional juga? Nilai transaksional bisa terjadi demikian, bisa juga tidak. Kenapa? Karena pasangan calon 2 ini bisa jadi tidak akan sama kekuatan operasional politiknya. Ketika yang satu siap, yang satu kurang siap, maka otomatis mereka akan mengurangi volume operasional politik. Tapi kalau sama-sama ketemu, memiliki kos yang sangat siap, inilah yang paling menarik ditunggu.
Jadi kalau sama-sama ketemu kuda pacu, kemudian startnya, maka akan finishnya semakin menarik, ditunggu hasilnya. Berarti itu melambung ya. Ya, Nah, terkait dengan artinya di sini bukan soal figur lagi ya. ketika tidak ada tim yang menawarkan persoalan money politik, nilai figur yang paling tinggi sebenarnya. Makanya dari awal kami sebagai orang yang bergelut di dunia riset ini berharap memang sebenarnya gerakan money politik itu dikurangi, kalau bisa ditiadakan aja supaya lebih fair, lebih betul-betul bisa melahirkan kualitas pemimpin yang merdeka dan tidak punya beban. Rata-rata minimal butuh berapa sih untuk mencalonkan diri sebagai kandidat di pilkada ini? Harus punya modal berapa sih? Persoalan kemampuan RAB-nya sebenarnya kalau kembali pada mengacu jumlah DPT. Semakin tinggi DPT, maka semakin kedua wilayah geografis, jadi akan beda-beda. Wilayah geografisnya Kabupaten A dapat dijangkau dalam 1 hari. Ada juga kabupaten kota yang wilayah geografisnya memang agak berat dijangkau dalam 1 hari itu. Minimal dan harus biasanya minimal dan bakal menang itu berapa nilainya? Nilai minimal tapi yang bisa menang tuh, bukan minimal ikut-ikutan aja nih. Ya, ini Nah, berapa itu? menarik. Nah, Jadi kalau wajib pilihnya seumpamanya 500.000, kemudian diikuti oleh 3 atau 4 pasangan calon, kemudian biaya operasional, biaya konsumsi, biaya pertemuan, kampanye tatap muka, semua itu kita ikutin, atribut mulai baliho, stiker, banner dan seterusnya. Saya kira memang angkanya sangat puluhan miliar lah. puluhan miliar ya. Iya. Langsung aja berapa itu? Nah, gitu. Kalau DPT di atas 500.000, kemudian geografisnya agak berat dijangkau dalam 1 hari karena wilayahnya luas, kemudian mungkin ada pegunungan, ada wilayah perairan, ya bisa main sampai 15-20 M ke atas. 15-20 M. Iya, itu murni operasional politik yang bukan bagian daripada money politik. Kalau di Sumatera nih, kalau Sumatera kira-kira berapa tingginya? Kalau di Sumatera ya Dengan geografis yang ada. ya dengan geografis yang ada memang main di angka 10 M ke atas. Memang bisa menang tuh. Makanya saya bilang kalau 10 M ke atas bisa 20, bisa 25, bisa 30, yang pasti secara realnya ini tidak bisa kalau kita tidak punya uang di atas 10 M. Di atas ya. Iya. Kecil lah segitu ya. Iya, Pasti ada 20-an ya. bisa 20, bisa 25, bisa 30, yang pasti standarnya ini adalah butuh operasional politik untuk membiayai pergerakan tim. Itu pilkada wali kota dan bupati atau ini enggak? Atau gubernur? Kabupaten kota. Kabupaten kota. Iya. Kalau provinsi? Pak, kalau provinsi Bang jauh lebih besar lah Bang, karena wilayahnya luas, DPT-nya besar, Ratusan berarti ya. karena bisa saja ada pasangan calon yang tidak menggunakan transportasi darat, mungkin melalui udara dan seterusnya, karena menjangkau 1 hari ini dari kota Palembang ke ujung sana, kalau lewat darat butuh berapa waktu yang terlewati, dan kegiatan titik-titik itu kosong kalau hanya sekedar mau lewat. Jadi memang besar operasional politik. Berarti ratusan ya. Ya ratusan M lah. Itu di Sumatera. Kalau di Jawa? Di Jawa, kalau di Jawa kelebihannya Jawa karena medannya enggak seberat di Sumatera. Karena seperti dengan di Sulawesi, medan di Jawa ini pertama dalam satu kabupaten kota jarak kilometernya enggak terlalu panjang. Kemudian dalam satu titik tingkat kepadatan penduduknya begitu besar, sehingga
pertemuan dari satu titik ke titik yang satu tidak membutuhkan waktu yang lama. Kemudian mengkonsolidasikan masyarakat tidak membutuhkan biaya operasional transportasi yang besar karena mereka berdekatan dan bisa menghadirkan ribuan orang. Tapi nilai transaksionalnya gimana? Kalau di Jawa memang jauh lebih rendah, Bang. Itu rendah ya? Iya. Berapa itu secara Kalau di Jawa di pileg yang lalu ini nggak ada yang tembus di atas 50.000. Itu pileg. turun ya? Padi bisa dibawa dari itu kalau transaksi politik karena itu tadi tingkat wajib Kalau di luar Jawa pilihnya. berapa? Di luar Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan itu berapa nilai transaksionalnya? Pas semakin wilayahnya semakin potensi sumber daya alamnya semakin keras lah. Terusnya Iya. Karena banyak orang yang punya kepentingan. no limit lah ya. Iya, kita nggak bisa menyebut angka itu. Yang pasti semakin berpotensi ke daerah tersebut memiliki sumber daya alam yang melimpah, pasti lebih banyak orang punya kepentingan. Berapa kalau misalnya dari Munaslup berapa nilai? Di atas 100 atau di atas 200? Nilai transaksional itu butuhnya itu. Ya itu tadi kalau dari data survei itu ya di atas 100 ke atas. Yang pasti di luar dari Pulau Jawa ini transaksi kalau ada yang memberi yang namanya disebut money politik memang itu di atas 100 ke atas. 100 ke atas ya. Iya. Nah ini oke, kita udah bahas banyak nih Iya, siap. soal money politik terkait dengan kekuatan koalisi. Nah koalisi kemarin di Pilpres ada 3 Pilpres ya, ada 3 capres kan dengan 3 koalisi juga. Nah kalau di pilkada ini berpengaruh nggak koalisi-koalisi itu? Kalau kita lihat komunikasi para elit partai politik ini yang ada di DPP masing-masing partai politik, mereka hanya bersepakat koalisi di level pilpres, level pemilu. Tidak ada kesepakatan mereka di level pilkada, pilgub maupun kabupaten kota. Tapi yang namanya politik pasti selalu ada ruang komunikasi, ruang diskusi dan ruang lobby-lobby dalam hal ini. Tergantung bagaimana para elit untuk melihat kabupaten kota, provinsi yang mana mereka mau intervensi. Saya kira seperti itu. Kalau sesama partai pendukung dia lebih cenderungnya kemana dibandingkan partai pengusung nih? Pertama, kalau kita melihat kondisi hari ini memang ada beberapa partai politik berharap sama dukungannya di provinsi maupun kabupaten kota. Begitupun dukungan di Pilpres yang lalu. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka bisa berbeda dukungan di tingkat provinsi, kabupaten kota. Karena bisa saja mereka punya masing-masing kader di kabupaten kota tersebut berpotensi untuk bertarung sehingga koalisi di level nasional ini tidak akan bisa masuk di kabupaten kota itu. Karena partai A juga yakin bahwa kader saya bisa menang. Begitupun dengan partai yang satu. Saya kira seperti itu kondisi berbicara koalisi nasional yang ada. Tetap melihat kondisi di kabupaten kota tersebut seperti apa potensi kekuatan figurnya untuk memenangkan pertarungan. Sejauh ini dari hasil kajian indeks politik gimana? Ya. Kalau hasil kajian kami di PT Indeks Politika itu sendiri, persoalan koalisi nasional kemudian akan turun ke koalisi provinsi dan kabupaten kota, sampai hari ini belum terlalu kelihatan kondisi itu. Karena kita juga harus akui bahwa sampai hari ini masih 90% bakal calon bupati yang ingin maju ini belum mengantongi B1 KWK. Sehingga efeknya ke bawah itu belum terasa karena masing-masing baru melobi DPP untuk mendapatkan B1 KWK yang bisa dipakai mendaftar di KPU kabupaten kota maupun provinsi. Satu lagi nih Bung Asrul, ini kan tingkat keberhasilan
calon-calon independen. Ini Anda melihat di tren pilkada dan di 2024 nih kemungkinannya bisa bagus nggak? Khusus di kabupaten kota ini sangat minim peserta bakal calon independen. Saya nggak tahu apa yang menjadi faktor penyebab para tokoh, para elit ini tidak menempuh jalur independen tersebut. Padahal kalau kita berbicara real sebenarnya, jalur independen lah ini yang paling real. Karena ini adalah berdasarkan dukungan real dari masyarakat yang memiliki hak pilih di kabupaten kota maupun provinsi. Tapi ketika kita melihat situs di KPU, itu sangat minim yang mendaftar melalui jalur independen. Kita nggak tahu apa yang menjadi dasar sehingga tidak diminati jalur independen ini. Ada yang mengatakan mereka dipersulit gitu. Enggak itu. Kalau pengalaman kami sebenarnya dipersulit itu perlu dikaji dulu. Karena kalau real dukungan dari masyarakat pemilik KTP, kemudian dilakukan verifikasi administrasi, kemudian dilakukan verifikasi faktual, tidak ada perubahan daripada pemilik KTP itu bahwa benar saya memberikan dukungan saya ke A, maka saya kira clear aja, tidak ada intervensi di sini. Itu yang harus kita informasikan kepada para tokoh ini yang ragu melalui jalur independen. Karena selama dukungan kita 7% sampai 8% di kabupaten kota persyaratan wajib dukungan dari masyarakat, kemudian harus mewakili 50% populasi kecamatan atau desa, saya kira tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Tapi faktanya nggak ada juga yang ikut. Ini dia. Padahal kalau nggak ada persoalan, padahal mereka ini tidak mendalami sebenarnya. Terlalu menakutkan diri, persoalan akan digagalkan. Bagaimana penyelenggara pemilu maupun pengawas pemilu mau menggagalkan kalau real dukungan rakyat? Pasti akan jadi gejolak. Nah, yang dapat menentukan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat adalah KPU dan Bawaslu. Tapi kalau masyarakat yang menyerahkan dukungannya mengatakan bahwa itu adalah dukungan real, tidak akan mungkin berani dua lembaga institusi pemilu ini akan melakukan perubahan. Karena pasti gerakan rakyat yang akan bergerak. Jadi itu dulu yang harus dipahami, kecuali memang mengambil dukungan tidak melalui kerja-kerja real langsung terhadap pemilik KTP tersebut. Itu kalau mau langsung bypass. Idealnya untuk pilkada ini diikuti berapa kandidat sih? Idealnya. Sebenarnya idealnya lebih dari 2 lebih bagus, supaya kita bisa menyajikan berbagai gaya, berbagai banyak latar belakang pemimpin. Jadi figur ini, jadi masyarakat dapat betul-betul menyaring, dapat betul-betul mendalami bahwa saya butuh pemimpin latar belakang dari pengusaha, politisi, birokrat, akademisi. Saya kira ruang-ruang itu harus kita isi secara bersama. Karena kalau cuma 2, semuanya ada dari politisi, sedangkan saya sebagai pengguna hak pilih inginnya dari pengusaha atau inginnya dari akademisi, otomatis tidak ada yang bisa mewakili keinginan saya, karena yang ada calon di tempat saya hanya 2, semuanya adalah politisi. Berarti bisa saja menjadi faktor penyebab partisipasi pemilih dapat berkurang, karena bisa saja saya tidak adil, karena saya mau memilih tidak sesuai dengan yang saya harapkan. 2 figur yang jadi calon bupati di tempat saya ini bukan kriteria yang saya butuhkan. Jadi saya lebih baik melanjutkan pekerjaan saya. Artinya di atas 2 ya? Ya, 2 ke atas. Semakin banyak semakin bagus juga. Semakin banyak semakin bagus, karena kita menyajikan banyak pilihan terhadap masyarakat. Jadi betul-betul masyarakat dapat
menentukan pilihannya berdasarkan kriteria yang dimiliki masing-masing masyarakat. Nah, dalam tinjauan dari indeks politika ini kira-kira tingkat keterpilihan atau tingkat peran serta masyarakat itu berapa persen nanti? Kalau data kami, karena di kuesioner itu ada juga pertanyaan, memberikan pertanyaan seperti ini, apakah Bapak Ibu akan hadir menggunakan hak pilihnya di TPS di pilkada serentak ini? Jawaban mereka rata-rata di atas 80% kabupaten kota. Berarti partisipasi pilkada serentak ini kita bisa pastikan lumayan tinggi. Karena mungkin baru saja terjadi pemilu yang partisipasinya lumayan tinggi, sehingga semangatnya untuk ke TPS masih belum berubah. Seandainya range waktunya selisih pemilu ke pilkada serentak ini setahun 2 tahun, bisa saja mereka semangatnya itu udah berubah. Faktor apa yang bisa meningkat itu? Karena tadi transaksional apa? Banyak faktor sebenarnya. Yang paling utama lah apa itu? Pertama, kalau pemilih usia Gen Z itu karena banyaknya kerja-kerja sosial media yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon, sehingga mereka membuat semangatnya untuk menggunakan hak pilihnya. Kemudian masyarakat yang usia 40 ke atas banyak menggunakan hak pilihnya kemarin ini karena memang disajikan di semua pemberitaan media, cetak, online, setiap hari beritanya adalah calon presiden. Ini tentunya akan berbeda dengan pilkada serentak. Karena pilkada serentak tidak seperti animonya di pemilu, baik di teman-teman media maupun di tim sukses pasangan calon. Kalau pilpres memang betul-betul kekuatan media luar biasa memberitakan semua kegiatan pasangan calon presiden, program dan seterusnya. Tapi kalau pilkada serentak rendah persoalan bagaimana diinformasikan program visi misi pasangan calon. Ada bedanya ya? Ya, ada bedanya di situ. Ini Bung Asrul juga kan lagi mantau nih di Sumatera Selatan ya. Siap. Nah, ini terkait di pilkada Sumsel lah. Ini kan ada beberapa kandidat calon yang masih terjerat hukum, kemudian juga ada permasalahan-permasalahan lain, perpecahan dan apa-apa. Nah, dalam pandangan Bung Asrul seperti apa sih? Ketika figur lagi diterpa persoalan isu korupsi, isu persoalan hukum, memang ini menjadi tantangan berat. Ketika terus dipremin, kemudian dalam prosesnya dapat terbukti, maka pasti bisa mendon elektabilitas dan tingkat kepercayaan pemilih. Cuman kalau masih dalam tahap proses penyidikan dan seterusnya, belum ada kekuatan hukum tetap, masih pasangan calon terkadang menjadikan sebagai materi bahwa itu adalah negatif campaign atau black campaign yang dimainkan oleh tim di luar daripada tim kami. Saya kira seperti itu. Black campaign seberapa parah di pilkada ini untuk secara nasional? Kalau mengacu pada pemilu yang lalu, black campaign ini sangat rendah. Berbeda di pemilu 2019 yang lalu. Karena hampir 3 pasangan calon di pilpres ini tidak ada yang memainkan black campaign ini. Tidak ada yang memainkan persoalan kinerja, kemudian seperti apa figur itu memiliki beban masa lalu. Tapi murni memang memunculkan masing-masing ide barunya. Sehingga kalau ini terbreakdown turun ke pilgub, bisa saja black campaign ini tidak lagi menjadi poin utama yang bisa menggerus elektabilitas figur tersebut. Jadi nggak begitu pengaruh ya? Ya, kalau mengacu pada pemilu baru-baru ini, saya kira seperti itu.
ini terkait Gen Z kemarin pengaruh di Pilpres cukup besar. Betul. Nah, di pilkada ada pemetaannya seperti apa tuh, Bung Nasrul? Di pilkada, kalau tingkat kreativitas tim sukses dan bakal calon akan sama kemampuannya di tingkat tim sukses pemilihan presiden, ini besar. Kalau sama mengelola potensi bagaimana untuk meyakinkan genset untuk hadir menggunakan hak pilihnya, kemudian memilih figur yang disajikan ke mereka. Karena genset ini berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Apa perbedaannya itu? Pertama, genset tidak terlalu tertarik membahas persoalan politik. Ketika mereka berkumpul baik di kafe, di tempat kumpul mereka tidak akan pernah membahas tema itu. Mereka akan bahas apa yang mereka senangi. Apa yang mereka lagi gelutin, itulah yang mereka bahas. Tidak pernah membahas, oh di Sumsel ini ada 3 bakal calon gubernur, si A ini latar belakangnya, si B ini latar belakangnya. Ketika ide itu lahir dari mereka. Tapi kecuali mereka ini ada yang mensajikan media itu, bahwa oh si A ini seperti ini, mereka pasti akan mengupdate itu. Tapi kalau tidak dikelola melalui media sosial, yakin dan percaya genset tidak tertarik pada materi diskusi politik. Sejauh ini gimana? Sejauh ini kalau di level pilgub, pilkada, pilwali itu agak tidak semasif bagaimana di tim sukses calon presiden. Padahal pemilu yang lalu populasi genset ini sangat besar. Itu menghampiri 50%. Artinya di sini ketertarikan Gen Z ini beda nggak dengan nanti di Pilpres? Dia akan tertarik kalau ada yang mampu menyajikan. Kalau dengan kondisi sekarang? Kalau kondisi sekarang tidak saya mengamati baik di sosial media, di media sosial, khusus di Sumsel ini belum ada terlalu menyajikan konten-konten yang digemari oleh genset itu. Baik juga di nasional juga ya? Nasional kemarin kan mulai dari TikTok. Enggak, kalau di pilkada nanti ini sekarang ada enggak? Di pilkada inilah yang belum terlalu digarap secara maksimal. Padahal ini adalah peluang besar untuk mendapat dukungan pemilih. Dan genset ini tidak terlalu masuk pada wilayah transaksional. Karena mereka memang bukan circle-nya di situ. Artinya memang yang perlu digarap ya. Ya. Tapi terlupakan. Betul. Jadi di usia yang 17 tahun itu ke 25 tahun itu, itulah yang acuh tak acuh terhadap tema diskusi persoalan politik. Untuk membuat menarik, gimana caranya? Kalau caranya saya kira mungkin pasangan calon memiliki rumus itu. Apa yang disenangi genset itulah yang ditawarkan ke mereka. Begitupun dalam hal menyusun program untuk diakomodir di pemerintah kabupaten kota maupun di pemilihan gubernur. Kalau mereka meyakini bahwa saya pilih si A, si B, karena ketika si A yang jadi gubernur ada program ini nih, sehingga saya senang di situ. Itu yang bisa membuat mereka ikut bisa berpartisipasi. Tapi rata-rata pada kandidatnya nggak mewakilin Gen Z itu. Ini dia bang. Saya kurang tahu apakah para figur ini tidak memiliki data berapa jumlah usia pemilih 17 tahun ke 25 itu. Padahal kalau punya data itu pasti ada kerja-kerja politik yang terstruktur sistematis untuk dapat menggait pemilih Gen Z ini. Berarti belum maksimal ya? Ya belum, ya kita bisa kesimpulkan belum digarap secara maksimal. Padahal ini adalah pasar yang sangat dapat digarap dan memiliki kos politik yang rendah. Baik, langsung saja Bung Nasrul, kita closing statement ke pemirsa Indonesia. Ya, terima kasih pada
Info Indonesia telah menyajikan diskusi pada hari ini. Kita telah membahas beberapa tema, beberapa pertanyaan. Saya kira ini adalah merupakan sebuah media yang paling tepat, yang memang wajib disaksikan, wajib ditonton, karena kita memberi edukasi bagaimana pemilih jangan terlalu mudah dipengaruhi persoalan money politik. Itu yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa Info Media Indonesia dimanapun berada, bahwa menentukan figur calon kepala daerah jangan mengacu pada persoalan adanya transaksi politik, karena ini sangat mengancam daerah kita ke depan. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akhiri dengan ucapan terima kasih.